Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Putri Lesmana. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Khusus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 3. Saya dari kelas B dengan NIM 22871900038. Di sini saya akan menceritakan kembali terkait peristiwa geger Cilegon pada tahun 1888. Peristiwa geger Cilegon 1888. Satu abad lebih telah berlalu. Tepatnya 132 tahun, kota Cilegon menyimpan kisah tentang pemberontakan kaum tani. Peristiwa ini sudah biasa disebut dengan peristiwa geger Cilegon. Peristiwa geger Cilegon disebut-sebut sebagai salah satu peristiwa terbesar setelah pembubaran Kesultanan Banten pada tahun 1813. Dan peristiwa ini terjadi sebelum adanya pemberontakan para kaum tani pada tahun 1926. Peristiwa ini dipelopori oleh salah seorang agamawan yang bernama Haji Washid atau biasa disebut sebagai Ki Washid. Sebagai seorang agamawan, Ki Washid sering memberikan fatwa kepada masyarakat setempat bahwa meminta kepada selain Allah adalah musyrik. Namun, fatwa yang diberikannya tidak diindahkan oleh masyarakat setempat. Karenanya, pada suatu malam, Ki Washid beserta muridnya memutuskan untuk menebang pohon yang saat itu disebut sebagai berhala. Peristiwa dan hal seperti ini juga yang menyebabkan Ki Washid diseret ke dalam pengadilan kolonial. Kondisi ini diperburuk dengan meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda pada tanggal 23 Agustus 1883. Fenomena ini mengakibatkan gelombang laut meluluh latahkan Anyar, Caringin, Sirih, Pasuruan, Tajur, dan Carita. Ada banyak bencana lagi seperti kelaparan, penyakit pes, dan penyakit hewan ternak. Fenomena ini berlangsung selama 5 tahun. Fenomena dan segala kejadian ini juga disebut-sebut sebagai pelatuk pada Ki Washid untuk melakukan perlawanan kepada VOC. Pemberontakan pada tahun 1888 juga disebabkan oleh pejabat-pejabat pemerintah Belanda yang menyebarkan surat edaran yang berisi tentang larangan untuk membaca doa serta sholawat dengan suara keras di dalam masjid. Pemerintah kolonial juga menghancurkan menara Masjid Cilegon dengan alasan telah berlalu tua. Awal mula pemberontakan peristiwa geger Cilegon 1888. Pemberontakan ini bermula pada tanggal 9 Juli 1888 dini hari. Para pemberontak sebanyak 100 orang dan seluruhnya berangkat dari rumah Haji Ishak di Saneja menuju kediaman Francois Dumas selaku juru tulis di kantor asisten residen VOC. Namun ketika sampai di kediamannya, Dumas berhasil melarikan diri yang terpisah dengan istri dan anaknya. Dumas berhasil bersembunyi di rumah tetangganya yang berprofesi sebagai jaksa, sedangkan istri dan anaknya berhasil bersembunyi di rumah tetangganya juga yang berprofesi sebagai ajun kolektor. Para pemberontak bertitik temu di Pasar Jombang Wetan, Cilegon. Sebagai seorang pemimpin, Ki Washid membentuk pasukan dalam 3 kelompok. Yang pertama, pasukan dipimpin oleh Lurah Jasim. Yang kedua, pasukan dipimpin oleh Haji Abdul Ghani dan Haji Usman. Dan yang ketiga, pasukan dipimpin oleh Haji Tubagus Ismail. Titik permasalahan pada pemberontakan kali ini adalah pembebasan tahanan politik, kepatihan, dan rumah asisten residen yang berletak di alun-alun kota Cilegon. Puncak penyerangan peristiwa geger Cilegon 1888. Pada saat itu, Haji Tubagus Ismail beserta pasukannya berhasil menemukan Dumas di kediaman salah seorang Tionghoa yang bernama Tan Hengkok. Pada saat itu, Dumas luka-luka parah dan dilarikan ke kepatihan oleh ajun kolektor. Begitupun dengan anak laki-laki beserta istrinya. Dan pembantu Dumas yang bernama Minah
dan anak bungsunya ditemukan di tengah sawah dalam keadaan luka parah. Kemudian, pasukan Haji Abdul Ghani dan Haji Usman menyerang kediaman Ulrich Bechet. Pada saat itu, Bechet sempat melarikan diri dan bersembunyi di rumah tetangganya. Dan ia sempat melepaskan tembakan dan mengenai serta membunuh 2 orang pemberontak dari pasukan Haji Abdul Ghani dan Haji Usman. Namun pada akhirnya, Bechet dibunuh oleh pemberontak dari pasukan Haji Abdul Ghani dan Haji Usman. Sebagian pemberontak yang dipimpin oleh Lurah Jasim berhasil membebaskan 20 orang tahanan. Dan pada saat itu, pemberontak juga berhasil membunuh salah seorang sipir yang bernama Mas Kramadimeja. Namun, pada saat itu, istri Goebbels, Anna Elisabeth, kepala penjara, berhasil melarikan diri ke arah Kepatihan. Sehingga pada saat itu, para pemberontak mengepung rumah Kepatihan. Pada saat itu, para pemberontak mencari Raden Patih Pena, namun tidak ditemukan di tempat. Kemudian, pasukan yang dipimpin oleh Lurah Jasim akhirnya menggiring Wedana Cilegon, Jaksa Cilegon, Raden Cakradiningrat, dan Ajun Kolektor Purwadiningrat menuju alun-alun kota Cilegon untuk dieksekusi. Setelah melakukan penyerangan pada Dumas, Bechet, dan Goebbels, para pemberontak kemudian menyerang Jacob Glondot beserta isinya. Beliau adalah insinyur pengeboran Departemen Pertambangan di kota Cilegon. Keduanya tewas dibunuh oleh para pemberontak saat itu. Akhir pemberontakan peristiwa Geger Cilegon 1888. Setelah Ki Washid beserta pemberontaknya telah merebut kota Cilegon, kini para pemberontak menuju ke kota Serang sebagai ibu kota residen. Pada saat itu, Ki Washid menekankan kepada para pemberontak untuk tidak pandang bulu, baik itu kolonial ataupun pribumi yang berpihak pada kolonial. Setelah itu, Bupati Serang, Kontrolir Serang, Letnan Van Serstar membawa anggota bersenjata api sebanyak 28 buah. Mereka menuju kota Cilegon untuk memulai pertempuran di daerah Toyomerto. Mereka berhasil memukul mundur para pemberontak dengan menewaskan 9 orang dari para pemberontak dan sebagian lain terluka. Pada kejadian ini mengakibatkan para pemberontak ikut surut dan mulai tercerai-berai. Pada saat itu, Ki Washid beserta pasukannya melakukan long march menuju Banten Lama. Pada tanggal 30 Juli 1888, ekspedisi tentara kolonial berhasil mengakhiri perjalanan Ki Washid beserta pasukannya. Pada saat itu, pasukan Ki Washid berusaha melawan, namun tetap dilumpuhkan oleh tentara kolonial. Karena pada saat itu, tentara kolonial terbilang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Mulanya dipicu oleh isu dikepungnya kota Serang oleh 5.000 pemberontak. Hal ini menyebabkan tentara kolonial di Batavia mengirimkan 1 batalion tentara yang diturunkan di pelabuhan Karangantu. Akhirnya, tentara kolonial membawa beberapa mayat yang diidentifikasi sebagai Ki Washid, Haji Abdul Ghani, Haji Usman, dan Haji Tubagus Ismail. Sedangkan Haji Jafar, Haji Arja, Haji Saban, Ahmad, Yahya, dan Saliman, mereka berhasil melarikan diri sampai ke Mekah, Arab Saudi. Pada peperangan sipil ini, dinyatakan ada beberapa korban yang tewas sebanyak 17 orang, lalu ada korban luka-luka akibat para pemberontak sebanyak 7 orang, lalu ada para pemberontak yang tewas sebanyak 17 orang, dan para pemberontak yang luka-luka sebanyak 13 orang, lalu banyak pemberontak yang diasingkan sebanyak 94 orang. Observasi menuju beberapa tempat bersejarah peristiwa Geger Cilegon 1888. Pada tanggal 10 November 2020, saya melakukan perjalanan menuju rumah dinas wali kota Cilegon. Rumah dinas wali kota Cilegon terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jombang Wetan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten.
Rumah Dinas Wali Kota Cilegon merupakan bekas gedung kewedanan sebagai kantor asisten residen Goebbels. Hingga kini, bangunan berarsitektur Eropa ini masih terpelihara dengan baik. Bangunan ini menjadi saksi atas tragedi berdarah geger Cilegon yang terjadi pada tahun 1888. Setelah melakukan perjalanan menuju rumah dinas wali kota Cilegon, saya melanjutkan perjalanan menuju Masjid Baitul Mutakin atau yang lebih dikenal dengan Masjid Beji. Masjid Baitul Mutakin atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Beji terletak di Kampung Beji, Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Semula, Masjid Beji masuk dalam daftar inventaris cagar budaya BPCB Banten. Namun kondisi saat ini, masjid sudah dipugar tanpa meninggalkan bentuk aslinya, sehingga hanya menaranya yang masih dipertahankan. Menara Masjid Beji dalam kondisi terawat dibangun di atas tanah wakaf. Menara Masjid Beji dibangun pada tahun 1888 atas perintah Kiai Haji Wasyid. Menara ini juga merupakan simbol peristiwa geger Cilegon yang terjadi pada tahun 1888. Hasil wawancara terkait peristiwa geger Cilegon 1888 oleh salah seorang warga yang telah lama bertempat tinggal di Kampung Beji. Jadi Beji ini pada saat itu memang ya namanya kekuatan berburu runcing ya kan, paling bangetnya itu golok pedang. Ya akhirnya kan perlawannya kan dikalahkan, dipatahkan oleh Belanda. Itu. Jadi tertangkaplah beliau Ki Wasit, tertangkaplah teman-temannya. Ada yang dibunuh, ada yang digantung, yang di namanya ada situ pegantungan Cilegon ya. Itu tempat penggantungan orang-orang pejuang. Ya. Jadi makanya penggantungan, jadi itu adanya di Alher ya, apa Semea Alher ya. Nah itu namanya penggantungan, disitulah tempat anak-anak teman-teman Ki Wasit pada digantung gitu, pada yang dibunuh, yang dibuang di mana-mana semuanya. Nah yang akhirnya di samping memang ini bekas pengaruh daripada tsunami 1883, itu juga itu sudah berpengaruh kan, karena tsunami itu semuanya sudah di antara Banten ini kena semuanya, termasuk Bojonegoro ini, termasuk kampung kita ini kena tsunami. Jadi ada kerusakan secara fisik, kemudian itu juga dirusak sama Belanda ya kan, karena mencari yang namanya Ki Wasit. Jadi Ki Wasit itu pimpinan geger Cilegon, Kiai Haji Wasit gitu ya. Tuh, kalau mau lihat rumahnya sekarang sudah tidak ada, hanya puing-puingnya aja. Dan sekarang sudah ditumbuhi taruh alang. Iya, rumput yang panjang. Rumput gitu panjang. Ya. Dengan pisang-pisang gitu ya. Nah, itu lah. Jadi dari kerusakan itu, lantas lah masyarakat kan kalau ngelihat bangunan masjid rusak, gimana pun juga ya, tanggung jawab untuk bagaimana gotong royong supaya masjid ini kembali dibangun kembali, tapi tidak merubah arsiteknya ya kan gitu, tetap seperti dulu kembali kepada masjid ini. Jadi masjid ini pada tahun 61 ya pemugaran ya. Jadi karena memang dulu itu masjidnya besar, kampungnya besar nih kampung ini tadinya ya, tuh di gunung lereng-lereng itu semua rumah ya. Tapi sekarang kecil karena banyak orang-orang yang dibuang, orang yang ya tadi itu lah, kayaknya sudah maju. Iya. Terus dengan berjalannya waktu, ada lagi kira-kira tahun berapa tuh? 72, 50, 57, 72 kalau nggak salah. Ada lagi pemugaran. Ini pemugaran bukan ini sifatnya yang merombak sedikit-sedikit.
Mm-mm. Ya karena menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang, yang pada saat itu maksud bukan sekarang. Lantas ya namanya orang tadi itulah berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, seiring orang yang punya pimpinan dengan ingin bagaimana membakti dia itu membangun masjid dalam rangka mau bersemangat kepada jamaah, dirobahlah pada tahun 92. 92. Kalau tahun 2 itu mah ya kayak masjid apa ya? Masjid Demak potongannya ya, masjid Demak gitu. Tapi kecil itu mah ya kecil. Jadi pakainya pakai apa genteng kayak apa tingkatan yang 5 itu ya. Ya dan si filosofinya melambangkan rukun Islam 5 ya kan, sampai puncak. Jadi bukan buku bang dulu, belum buku bang belum. Ya gitu itu ada untuk ini mah apa dan untuk menyelaraskan atau apa namanya istilahnya bukti-bukti peninggalan kesejarahannya ya. Ada yang namanya di situ tameng tuh tameng. Masih diabadikan itu, masih dibongkar gitu ya. Nah, kemudian dipakai dengan pagar, disatukan dengan pagar baru. Bukan pagar sekarang, bukan pagar dulu gitu ya. Nah, akhirnya dengan segala berbagai pertimbangan, dengan memaksakan segala kehendaknya, karena mengingat tadi itu, jadi dibongkarlah, dirobah. Jadi berarti yang sekarang ini sudah 5 kali. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima kali. Sekarang ini yang terakhir ya. Wallahualam salam nanti malah kayak apa sebetulnya lagi. Tapi soal barangkali karena antisipasinya 20 tahun ke depan ini malah karena di dak kita tingkat ya. Iya. Jadi kalau bangsa 1000 masih muat gitu atau lebih kan itu kira-kira. Jadi sekarang ini masjid yang sudah tidak lagi mengikuti pola-pola dulu gitu ya. Artinya pola dalam struktur struktur bangunan. Jadi sekarang ini sudah baru gitu ya. Jadi yang sekarang lihat ini sudah diambil gambar aja. Sudah, Bapak. Iya sudah. Nah, itulah kira-kira ya yang bisa disampaikan. Oh iya. Setelah melakukan wawancara, saya diantar oleh salah seorang warga Kampung Beji, yaitu Pak Ipan, untuk melihat penampakan rumah Ki Washid saat ini. Karena sudah sangat lama tidak dihuni dan dirawat, tak nampak lagi bangunan kokoh rumah Ki Washid. Saat ini, rumah Ki Washid hanyalah dipenuhi dengan ilalang beserta tumbuhan lainnya. Udah jadi gini ya? Udah nggak kelihatan. Iya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan terkait peristiwa geger Cilegon 1888. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.